Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di Praktikum Elektronika Daya, percobaan keempat yaitu mengenai AC Power Controller. Pada percobaan keempat ini, kita akan memahami prinsip kerja dari rangkaian AC Power Converters with R load atau rangkaian pengatur daya AC dengan beban R. Yang kedua, AC Power Converters with RL load atau rangkaian pengatur daya AC dengan beban RL. Di sini saya ingin lebih menekankan tentang prinsip kerja dari rangkaian tersebut menggunakan aplikasi LUCASNUL LabSoft, yaitu modul yang ada di Laboratorium Elektronika Daya. Ini adalah tampilan pertama dari aplikasi LUCASNUL LabSoft. Pertama-tama saya akan mensimulasikan modul yang ada di Laboratorium Elektronika Daya, yaitu LabSoft LUCASNUL. Nah, di sini berisi modul-modul yang ada di Laboratorium Elektronika Daya. Nah, untuk percobaan keempat, kita pilih yang AC Power Controllers W1 kodenya. Nah, maka akan keluar tampilan dasar teori dari AC Power Controllers. Setelah kalian klik modul AC Power Controllers, maka akan keluar subbab-subbabnya. Pertama, kalian klik yang AC Power Converters with Resistive Load. Nah, setelah itu ada tampilan yang berisi tentang tujuan percobaan, rangkaian percobaannya atau circuit diagram, dan juga instruksinya. Nah, gambar yang ada di instruction ini adalah gambar alat yang ada di LabELDA. Nah, seperti terlihat di gambar, ini masih belum kita pasang rangkaiannya. Untuk mengetahui rangkaiannya seperti apa, kita bisa menuju ke complete wiring. Nah, jadi untuk alur wiringnya adalah seperti ini. Setelah kita merangkai rangkaiannya sesuai dengan alur wiring yang ada di LUCASNUL LabSoft ini, maka kita bisa menyalakan alat yang ada di laboratorium. Dengan cara yang pertama, kita bisa switch on modul line commutated converter yang ada di lab dengan cara menekan tombol hitam yang ada di modulnya. Setelah itu, kita bisa menyalakan trafonya dengan cara memutar tuas proteksi yang ada sesuai dengan di video ini. Setelah semuanya nyala dan sudah dipastikan bahwa wiringnya benar, maka selanjutnya membuka converter control di bagian instrumen. Maka tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita memulai percobaannya, pastikan konfigurasi yang ada di converter control ini sesuai dengan perintah yang ada di modul percobaannya. Nah, seperti terlihat pada modulnya, sudut fasa minimalnya adalah 3 derajat dan sudut fasa maksimalnya adalah 177 derajat. Source-nya kita setting manual, modenya kita ganti dengan W1C sesuai dengan percobaan keempat ini. Multipulse deaktif, sudah nggak aktif. Snubbernya deaktif. Snubber itu TSA ini. Periodsnya 2 udah. Setelah semua sesuai dengan konfigurasinya, maka kita bisa menekan tombol power untuk memulai percobaannya dan melihat karakteristik serta gambar gelombangnya. Selanjutnya, data yang dilihat adalah tegangan RMS. Nah, pada converter control ini kita bisa melihat nih di sebelah pojok kanan ada kolom values. Untuk melihat arti dari setiap kolom ini, kalian tinggal diamkan mouse kalian yang lama di bagian per kolomnya, maka akan terdapat arti di setiap kolomnya. Tetapi tidak terdapat kolom yang menyatakan tegangan RMS keluarnya. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui tegangan RMS keluarnya? Yaitu dengan cara menyambungkan avometer yang ada di lab ke beban yang telah dipasang. Nah, untuk mengetahui tegangan RMS-nya, maka avometer disambungkan secara paralel ke beban. Sedangkan untuk mengetahui arusnya, maka avometer disambung secara seri ke beban. Maka kesimpulannya, untuk mengetahui nilai RMS di sini tidak bisa dilihat dari panel converter control, harus dipasang avometer baru bisa kita lihat keluaran RMS-nya dan kita catat datanya di modul. Oke, kita bisa lanjut ke subbab yang kedua, yaitu AC Power Converter with RL load, atau ini dengan beban tambahan yaitu beban induktif, beban L. Sama seperti sebelumnya, maka nanti akan disajikan tujuan percobaan, circuit diagramnya atau rangkaian percobaannya seperti apa, dan juga assembly instruction-nya. Nah, untuk wiringnya,
sama seperti yang sebelumnya, cuma kita tinggal tambahkan beban induktif atau beban L sebesar 200 mH dan ada dua dipasang seri sehingga totalnya 400 mH. Sedangkan untuk beban resistifnya sama seperti sebelumnya, yaitu ada 3 beban resistif yang masing-masing spesifikasinya yaitu 600 ohm dipasang paralel. Setelah sudah selesai mengatur wiring diagramnya, maka instruksi selanjutnya sama seperti sebelumnya. Perbedaannya dengan sebelumnya, di sini multipulse dan juga TSE atau snubbernya kita nyalakan. Setelah semua sesuai dengan konfigurasinya, maka kita bisa menekan tombol power untuk memulai percobaannya dan melihat karakteristik serta gambar gelombangnya. Ada sedikit tambahan bahwa di aplikasi Lucas Null Labsoft ini juga terdapat soal-soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan kalian. Selamat mengerjakan praktikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.